sebelumnya, perkenalkan nama saya Misna dengan NIM 2560201024. Baik, langsung saja untuk soal pertama. Di bab pertama itu adanya perencanaan dan untuk studi kasusnya, yang mana di sini skenario-nya saudara sedang melakukan analisis rencana kebutuhan sediaan farmasi agar tercapainya efisiensi anggaran berdasarkan analisis A, B, C dari petikan data penjualan apotek, mana untuk masing-masing Bloxen 7,5 tablet ini adalah A, Lipitor ini 20 mg ini kelompoknya A, Pentoral ini didapatkan dari adanya persen kumulatifnya. Lanjut ke lembar kerja 2, stadium 1, yang mana di sini ada revisi RKO. Revisi RKO ini menggunakan rumus yang mana kita ketahui untuk Legosit 7,5 mg itu sebesar revisi RKO ini 1,167, Lipitornya miligram tablet. Nah, ini didapatkan dari adanya rata-rata pemakaiannya, penggunaannya dari fignya ini dikali dengan sistemnya. Oke, adalah lembar ketiga. Lembar ketiga ini adalah perencanaan pengadaan sediaan farmasi, yang mana di sini adalah bon permintaan barang apotek. Dilihat dari mana? Nah, di sini ada tanggalnya. Yang pertama di sini nama sediaan. Pertama itu Lipitor 25 mg untuk sediaannya, tablet, dan nama pabriknya PT Freezer, nama distributornya PT Mulia Pertama, nomor revisi RKO ini 90, jumlah yang dipesan 3 box. Nah, ini didapatkan hasil. Selanjutnya untuk pengadaan di sini langsung aja untuk skenario-nya. Jawab PBF Pancarjo yang menerima surat pesanan obat prekursor dari Apotek Unjani Pharma. Seperti yang terlampir di sini, yang mana untuk PT Lancara ini adalah lampiran soal yang tercantum. Lanjut, ini adalah surat pesanan prekursor farmasi PBPOM nomor 4 tahun 2018. Nah, setelah itu kita pencocokan. Nah, di sini adalah pelayan obat prekursor. Kita lihat dulu. Nah, di sini adalah misalnya nama obatnya prekursor sama aktifat sirup 60 ml. Ini ya, karena stoknya mencukupi. Kalau Icardin ini DF sirup, yang mana 60 ml dia tidak, karena bukan golongan prekursor. Kalau yang kedua ini, yang mana di sini adalah surat penolakan pelaksanaan nomor, yang mana di sini ada Icardin sirup, yang mana tadi ini yang kita tolak. Yang tolak itu adalah Icardin sirup, itemnya 6, ratingnya 60 ml. Kelas penolakan itu karena apa? Bukan golongan prekursor. Yang kedua itu itemnya 20 tablet, yang mana di sini stoknya tidak terdaftar di PBF tersendiri. Nah, di sini kita gampang untuk penanggung jawab apotek penerimaan, yang mana penerimaan ini sedang melakukan proses penerimaan barang di apotek yang dikirim di PBF Apoteker ABC berupa 1 box allopurinol tablet 30 mg, 1 box glucagon tablet 50 mg, 1 vial ceftriaxone injeksi, dan 1 box neogenova ampulla. Kita harus periksa kelengkapan faktur, periksa kesesuaian faktur, surat pesanan, dan obat. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tulis dan isi ulang kolektor, dan tentukan tempat penyimpanan obat yang diterima. Isi buku penerimaan obat jika obat telah sesuai, dan isi kartu stok, dan simpanlah obat di tempat yang sesuai untuk setiap obat yang diterima. Baik, di sini adalah lampiran dari waktu penjualannya yang kita ketahui, dan langsung aja untuk pengisiannya di buku penerimaan barang. Buku penerimaan barang ini sama sesuai dengan faktur. Pertama di Yogyakarta, tanggal skenario ini di 14 Maret 2022. Nama fakturnya ini tercantum di faktur jualan, dan tanggal fakturnya itu tercantum di faktur jualan juga. Nama PBF-nya itu nama faktur penjualan dari PBF mana, distribusi mana, itu adalah PT ABC, dan nama barang ini Geneosa vaginal yang kita terima, jumlahnya kita catat, dan parafnya. Begitu juga untuk yang seterusnya. Lanjut, setelah itu baru kita percetakan dari adanya nama obat, penerimaan dari nomor batch-nya, SPL batch-nya, dan fakturnya masing-masing. Nah, ini contohnya salah satu Neogenosa vaginal itu penerimaan NBE, nomor batch-nya ini kita lihat dari sini. Nomor batch-nya, nomor SPL batch, ini nomor batch-nya, nomor ID-nya. Kita masukkan ke sini. Di sini bisa dilihat teman-teman di sini, dan di sini adalah KCN GA 871, ED-nya tanggal bulan 9 tahun 2024, dan fakturnya ini dilihat dari faktur penjualannya ini, nomor fakturnya. Begitu juga untuk yang seterusnya. Terus ada Apotek Unjani Pharma. Ini bilang retur. Untuk barang yang kita retur ternyata hanya satu, yang mana ceftriaxone. Pada tanggal ini adalah 14 Maret 2022. Nama PBF-nya itu PT ABC, alamat PBF-nya ini sesuai dengan faktur penjualan itu satu, yang mana ceftriaxone. Nomor batch-nya itu KFRA 7089, SPM batch itu di bulan 3 tahun 2023. Jumlahnya satu. Alasan itu kenapa? Karena penerimaan tidak sesuai dengan nyata sendiri, yang mana kita ketahui di sini masing-masing dari nama obat bentuk sediaannya. Langsung saja untuk selanjutnya, ini adalah penyaluran dan distribusi di rumah sakit, yang mana untuk skenario-nya di sini kasus pertama, saudara sedang melakukan penyaluran obat dengan metode unit dispensing berdasarkan kartu obat pasien Tuan AB dengan diagnosa awal hipertensi, kemudian diserahkan kepada perawat jaga ruang rawat. Dilihat dari lampirannya adalah mencatat dan data dan informasi pasien, menentukan jumlah obat dan waktu minum obat, menyiapkan obat disertai etiket sesuai dengan metode unit dispensing, dan kita siapkan serah terima obat. Nah, yang pertama itu pengumpulan data informasi. Kita lihat dari rekaman medis ini dan skenario yang terlampir, kita masukkan di kerja kedua ini, tentuan waktu pemakaian obatnya. Di sini waktu pemakaian pagi itu porsinya 1 kali sehari per tablet sesudah makan. Di waktu siang ini faktor pil, jumlah obatnya sehari 1 tablet sesudah makan, dan untuk malam ini adalah somatostatin sehari 1 tablet sesudah makan juga. Lanjut untuk data informasi pasien di lembar kerja 1, dan menetapkan jumlah
obat dan waktu minum obat tertulis pada lembar kerja kedua, kemudian serahkan lembar kerja satunya. Yang terlampir di sini adalah apoteker penanggung jawab di apotek harus menerima SP kebutuhan obat kontrasepsi dan UDI di bidang praktek mandiri untuk 1 bulan dengan jumlah pasien 100 orang, yang mana daftar kebutuhan obat kontrasepsi dan UDI ini telah terlampir di modul yang telah terlampir, yang mana di sini nama obatnya. Dan untuk obat kerja kedua ini station yang ini kelengkapannya surat pesanan kebutuhan obat dari acuannya itu dari Perbepom nomor 24 tahun 2021. Kita lihat dari ininya, acuannya lihat dari Perbepom nomor 24 tahun 2021. Kita lihat juga di sini ada misalnya nomor surat pesanan kebutuhan obat pesanan, nama lengkap, dan nomor surat izin praktik bidan. Nah, untuk stasiun kedua ini adalah stasiun penyaluran. Stasiun penyaluran ini kita lihat dari formulir kesesuaian surat pesanan kebutuhan. Kita di sini yang mana dia rujukannya teracu pada Menkes nomor 28 tahun 2017. Di sini nama obat ID KA ini bentuk sediaan ID, jumlah 4 pik sesuai rasional, dan ini harus dilayani. Kalau obat ini kelas yang kedua ini, seorang asisten apoteker dari apotek B3 datang ke apotek Anda membeli obat untuk melengkapi kekurangan dalam pelayanan resep dari pasien dengan membawa surat permintaan obat formulir. Dilihat dari terlampir, yang mana di sini tugasnya pengkajian apakah permintaan dapat dilayani berdasar regulasi yang berlaku pada lembar kerja. Di sini kita lihat untuk surat permintaan obat golongannya, yang dimana di sini yang bertanggung di tangan adalah asisten apoteker, bukan apoteker asli penanggung jawab, yang seharusnya untuk obat narkotika ini harus dilayani dengan apoteker penanggung jawab. Dan untuk di sini tidak sesuai. Kenapa? Karena surat permintaan ini tidak ditandatangani dan dicap oleh apoteker pengelola apotek, dan tidak sesuai dengan permintaan resep aslinya. Dan juga untuk tindak lanjutnya apa? Permintaan tidak dilayani karena tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menarikan kembali atau disebut dengan recall, yang mana untuk studi kasusnya sesuai dengan yang terlampir, di mana data pengeluaran obat ranitidin 150 mg, yang mana ada 2 tabel untuk masing-masing distributornya. Ini dia berbeda PBF-nya berbeda. Untuk tidak lanjut acara ini, yang mana kita isi pada hari Sabtu tanggal 4 bulan April 2026. Kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Datu Paringgi, NIP-nya 197908, jabatannya Kepala Puskesmas lulus, nama apoteker Misna Espam, NIP-nya 2560201024, jabatannya apoteker penanggung jawab. Di sini berdasarkan hasil pemeriksaan penelitian tentang adanya pengembalian atau pengadaan obat ranitidin tablet 150 mg akan ditarik oleh distributor. Dengan ini telah melakukan setelah teriak obat tersebut sebagaimana daftar yang terlampir untuk ketidaklanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut keadaannya sebanyak 3 rangkap untuk berguna sebagaimana mestinya. Baik, untuk bab yang terakhir ini adalah pemusnahan ini langsung aja untuk skenario-nya, yang mana di sini saudara sedang melakukan stock of name di gudang apotek dan ditemukan obat-obatan yang harus dimusnahkan. Ini area yang terakhir. Tugasnya di sini yang mana kriteria obat golongan OOT yang dimusnahkan dan cara pemusnahannya seperti mana, dan lengkapi berita acara pemusnahan data obat yang dimusnahkan. Nama langsung aja untuk lembar kerja stop of name, stop of lampir, untuk daftar pemesan obat yang ada di sini, yang mana untuk nama sediaan ini pertama azithromycin 500 mg bentuk sediaan tablet, jumlahnya 100, tanggal kadaluarsa di bulan 12 tahun 2026. Usulan pemusnahan ini cara pemusnahan untuk antibiotik tersendiri ini harus dinitralkan terlebih dahulu dengan cairan basal itu seperti NaOH, sedangkan cairan asam itu adalah HCl, lalu dihancurkan dengan limbah ataupun pasir ataupun tanah, dan blisternya itu dirusakkan juga ataupun dihancurkan. Kalau untuk amlodipin 10 mg tablet itu jumlahnya 30, tanggal kadaluarsa bulan 12 tahun 2026. Usul pemusnahan yang mana cara pemusnahannya harus dihancurkan dan ditimpah ditambah dengan limbah maupun tanah ataupun pasir, dan blisternya harus dihancurkan terlebih dahulu. Nah, untuk obat-obat golongan yang mana kita ketahui di sini ada dexamethasone sebesar yang terlampir, yang mana bentuk sediaan tablet jumlahnya 20, dan tanggal kadaluarsa bulan 2 tahun 2026. Di sini cara pemusnahan dihancurkan dengan limbah, tanah dan pasir, dan blisternya juga dihancurkan terlebih dahulu. Di alstrepinidil ini untuk sediaan tablet dan juga jumlahnya 4, yang mana tanggal kadaluarsanya itu bulan 7 tahun 2023. Tujuan cara pemesanan ini harus dihancurkan terlebih dahulu dengan limbah, tanah atau pasir, dan juga blisternya harus dihancurkan juga. Nah, ini adalah berita acara pemusnahan. Yang terlampir di sini adalah berita acara pemusnahan obat kadaluarsa, yang mana kita di sini skenario pada hari ini Sabtu tanggal 4 bulan April tahun 2026 sesuai dengan peraturan BPOM nomor 28 tahun 2018. Kami yang bertambah di bawah ini, nama apotekernya pengelola apotek itu apoteker Misna Espam, SIPA-nya 2560201024, nama apoteknya Apotek Sejiwa. Yang terlampir alamat apoteknya yang terlampir juga Jalan Lulus North Kendari Sulawesi Tenggara, dan disaksikan oleh Bapak Ahmad, nama Ahmad NIP-nya 206074, kepala Dinkes, dan nama NIP-nya itu Muhammad Surya
NIM-nya 27283046 Jabatan Kepala BPOM. Nah, nama telah melakukan pemusnahan obat sebagaimana tercantum dalam tanda lampir tanpa dilakukan pemusnahan ini di apotek C2. Demikian ini berita ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. Berita acara ini dibuat rangka 4 untuk kepada Dinkes Kabupaten ataupun Kota, Kepala BPOM atau BPOM, Arsip Apotik, Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala. Jadi jangan lupa dengan berita tercantum tanggal pembuatan, tanggalnya, kotanya, tempatnya, yang membuat berita acara ini siapa yang tercantum, apoteker siapa, sifatnya siapa, apd siapa maksudnya. Terus ada lampiran berita acara. Lampiran berita acara ini adalah daftar obat-obat yang dimusnahkan. Obatnya ada 5 yang harus dimusnahkan, yang mana di sini ada azithromycin 500 mg tablet, jumlahnya 100. Alasan pemusnahannya itu karena tabletnya berbintik, dan juga dexamethasone tablet itu 20. Alasan pemusnahan juga expired date, dan amlodipine 110 mg tablet itu jumlahnya 30, yang mana dia blisternya rusak, dan tramadol 50 mg tablet itu jumlahnya adalah 16. Alasan pemusnahan itu karena expired date, dan juga di sini trepenidil tablet. Trepenidil tablet ini jumlahnya ada 4. Alasan pemusnahan expired date yang tercantum, yang mana kita harus jangan lupa untuk tanda tangan apotekernya, apoteker penanggung jawabnya, sifatnya, dicap, dan tanggal. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktikum dan soal-soalnya masing-masing dari perbab. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.